Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian berbahagia, sudah menjadi kewajiban saya selaku pembicara pertama untuk menyampaikan argumentasi saya dan sangat saya mengenai mosi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa hal atau pokok pembahasan yang disampaikan oleh pembicara dari tiap oposisi yang saya rasa sangat berjauhan atau yang sangat tidak dapat saya setujui mengenai mosi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum daripada itu, ada beberapa hal yang harus saya definisikan kembali agar tidak terjadinya miskomunikasi atau salah arahan dalam debat kita pada kesempatan kali ini sehingga kita akan lebih mengerti satu sama lain. Yang pertama adalah bagaimana kami mendefinisikan glorifikasi dalam mosi kita, yakni Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Glorifikasi yang harus kami tegaskan di sini adalah suatu kultur melebih-lebihkan, mengagungkan, kemudian mengistimewakan sesuatu dibandingkan dengan sesuatu yang lain, sehingga sesuatu yang lain ini dianggap inferior. Dan hal ini tentunya adalah suatu hal yang kita khawatirkan memiliki dampak buruk karena seperti yang kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan, terutama yang berkembang di masyarakat, ini merupakan suatu hal yang tidak baik jika terus berlangsung di masyarakat. Lalu yang kedua, kami mengelompokkan bahwa kata spesialis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memang pekerjaan atau spesialis yang sejak awal itu harus dan hanya bisa dimasuki oleh seorang spesialis tertentu, misalnya seorang dokter, yang dimana seperti yang kita tahu pekerjaan dokter adalah pekerjaan yang menyangkut hidup matinya seseorang dan keberlangsungan hidup seseorang. Artinya orang-orang yang dapat masuk ke pekerjaan ini bukanlah orang-orang yang sembarangan. Tentunya harus orang-orang yang memiliki spesialis atau kompetisi-kompetisi tertentu sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Tentunya tidak mungkin ketika seorang dokter gigi menangani pasien yang sakit jantung. Kemudian tidak mungkin juga ketika seorang pasien jantung ditangani oleh seorang dokter gigi dan begitu juga dengan spesialis dokter lainnya di bidang tersebut. Lalu ada kelas yang kedua yang perlu kami tekankan dan kami garis bawahi dan perlu kita pahami bersama bahwa ada kelas pekerjaan yang sebenarnya bisa dihasilkan spesialis atau kemampuannya itu pada saat masa pekerjaannya, sehingga tidak memerlukan sertifikasi spesialis dari sejak awal pendaftaran atau pelamaran pekerjaan tersebut. Contohnya seperti pekerjaan konstruksi, kemudian jurnalis dan juga seni yang kami rasa tidak memerlukan sertifikasi atau spesialisasi tertentu sebelumnya pada saat pendaftaran masuk dalam pekerjaan atau lowongan pekerjaan tersebut. Dan sehingga dari sini kami mengkelompokkan bahwa spesialis dalam konteks mosi kita pada kesempatan ini dibagi menjadi dua kelas. Kemudian poin sanggahan yang akan saya sampaikan ini berintegrasi dengan argumentasi sanggahan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika glorifikasi ini digaung-gaungkan atau terus berkembang, kita biarkan berkembang di masyarakat, hal ini dikhawatirkan akan menutupi kesempatan bagi orang lain yang tidak memiliki spesialisasi dalam bidang-bidang tersebut, khususnya dalam spesialisasi kelas 2 yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Contohnya adalah argumentasi yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim oposisi yang mengenai kesempatan akan selalu ada dan akses kesempatan selalu disediakan. Pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat salah sekali di kehidupan karir di dunia karir kita saat ini, terutama di bidang lowongan pekerjaan. Seperti yang kita tahu, perusahaan-perusahaan tertentu itu dalam membuka lowongan pekerjaan akan memberikan kualifikasi atau persyarat-persyarat tertentu di lowongan-lowongan yang dibuka. Contohnya saja ketika dia membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga-tenaga teknisi, kemudian dan lain sebagainya, akan lebih diutamakan, kemudian memberikan persyaratan dengan adanya pelengkapan pemberkasan dan lain sebagainya, dan lebih diutamakan bagi mereka yang memiliki sertifikat keahlian di bidang tersebut. Nah, hal ini dikhawatirkan nantinya akan menutup kesempatan bagi orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan dan kompeten yang sama di bidang tersebut namun tidak memiliki sertifikasi. Contohnya saja, ketika si A dan si B itu memiliki kemampuan yang sama namun si A memiliki sertifikasi di bidang tersebut, melamar pada suatu perusahaan dan perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan dengan syarat melampirkan sertifikat tersebut. Nah, hal ini tentunya si A akan lebih memiliki peluang besar diterima di perusahaan tersebut, sedangkan si B yang memiliki kemampuan yang sama namun karena tidak memiliki sertifikasi akan kalah dibandingkan dengan si A. Dan hal ini tentunya akan menutup kesempatan pengembangan kompetisi bagi si
si B. Dan hal ini tentu adalah hal yang harus kita pertimbangkan dan harus kita perhatikan bersama, bahwa glorifikasi ini memiliki atau menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan karir seseorang. Lalu kemudian pernyataan yang kedua yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi adalah kredibilitas informasi yang akan dipertanyakan ketika seseorang tersebut tidak memiliki sertifikasi. Artinya, orang yang memiliki sertifikasi ketika menyampaikan informasi akan lebih dipercaya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki spesialisasi dalam bidang tersebut. Baik, kami memang tidak menampik bahwa adanya hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Contohnya saja seperti kelas 1 dalam spesialisasi yang telah kami sebutkan sebelumnya, yakni tentang spesialisasi dokter. Ada informasi-informasi mengenai penyakit seseorang yang tidak bisa kita dapatkan informasinya dari sembarangan orang. Namun ketika kita memasuki ranah atau konteks kelas kedua dari spesialisasi, kita akan berhadapan dengan bagaimana seseorang tersebut dapat mengembangkan bakatnya, sedangkan di masyarakat dia tidak memiliki peluang untuk mengembangkan bakat tersebut atau bahkan tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. Contohnya saja, baru-baru ini kita ada mendengar bahwa ada masyarakat yang menemukan bahwa air dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Namun hal tersebut belum dapat dipercayai oleh masyarakat dan belum dapat dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena yang menyampaikan bukanlah orang yang spesialis di bidangnya. Sehingga hal ini tentu akan menutup kemungkinan besar seseorang tersebut dapat mengembangkan bakatnya. Kemudian memasuki poin argumen di mana ketika glorifikasi ini terus berkembang di masyarakat, nantinya akan menimbulkan pemikiran negatif bagi orang tua untuk membuat anaknya masuk ke jurusan-jurusan yang memiliki spesialis tertentu. Dan hal ini dikhawatirkan akan membuat bakat dan minat anak tersebut nantinya akan terhambat dan tidak berkembang. Dan ketika memasuki dunia kerja, anak tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian tidak menghasilkan sebuah karya yang baik karena didasari oleh rasa keterpaksaan dalam mengambil jurusan atau prodi tersebut. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Saya bangga berada di tim pemerintah. Dewan juri serta rekan berdebat yang kami hormati, kontekstualisasi dalam mosi perdebatan kali ini adalah bagaimana kita membuktikan bahwa adanya glorifikasi dalam spesialisasi di dunia pekerjaan memberikan dampak positif atau sebaliknya lebih banyak memberikan dampak negatif. Dalam hal ini kita sudah menyepakati bahwa pengertian glorifikasi adalah suatu kultur yang melebih-lebihkan, meninggikan atau menganggap sesuatu lebih mulia dibandingkan sesuatu yang lainnya. Dalam upaya memperkuat kedudukan kami untuk menyetujui mosi perdebatan kali ini, saya akan berkontribusi dengan 2 poin argumentasi. Poin yang pertama, kita perlu melihat bahwasannya glorifikasi dalam spesialisasi pekerjaan telah menimbulkan adanya sentimen dan stigmatisasi masyarakat terhadap adanya hierarki di dalam lingkungan pekerjaan. Ketika kita menganggap bahwa suatu hal yang terspesialisasi lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang tidak terspesialisasi atau pekerjaan yang generalisir, maka hal ini sudah menimbulkan hierarki. Seorang yang berada di kedudukan pekerjaan lebih atas merasa lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berada di lingkungan pekerjaan lebih bawah. Kelas-kelas seperti inilah yang kemudian bisa menimbulkan kesenjangan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh konkretnya, masyarakat di lingkungan perkotaan misalnya yang bekerja di sektor industri sekunder pada umumnya memiliki perasaan lebih bangga, lebih tinggi, dan lebih mulia dibandingkan para petani yang bekerja mengolah lahan di desa-desa. Hal ini disebabkan karena mereka merasa bahwa pekerjaannya lebih tinggi, lebih terglorifikasi, dan karena itu mereka merasa lebih tinggi dan lebih mulia. Ini merupakan masalah kesenjangan yang sering kali timbul. Kemudian ketika seorang mandor yang kedudukannya memerintahkan para kuli merasa kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang yang menjadi kuli bangunan di lingkungannya. Hal ini adalah bagian dari apa yang dinamakan dengan glorifikasi terhadap spesialisasi dalam lingkungan pekerjaan. Seolah-olah kita telah menghasilkan dan membuat kelas-kelas di lingkungan masyarakat di mana antar kelas tersebut dapat terjadi potensi adanya pergesekan dan juga kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua, kita juga perlu melihat bahwa masalah yang ditimbulkan dari adanya glorifikasi terhadap dunia pekerjaan melalui spesialisasi ini tidak hanya melingkupi permasalahan yang kecil yang berusaha disimplifikasi oleh tim oposisi. Tim oposisi berusaha menekankan bahwa dampak negatif dari glorifikasi dengan spesialisasi pekerjaan hanyalah perihal yang kecil dan bahkan bisa diabaikan dalam lingkungan pekerjaan. Padahal permasalahan ini menyangkut pula masalah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek ekonomi. Kita perlu melihat hal ini secara holistik dan juga pragmatis.
Pertama, Indonesia adalah negara berkembang yang masih memiliki angka pengangguran yang sangat tinggi, terkhusus bagi para kaum muda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal di saat yang sama, Indonesia banyak sekali menggunakan tenaga asing dari tenaga kerja luar negeri karena dianggap memiliki spesialisasi yang lebih baik. Pada dasarnya, di Indonesia melalui pemerintah itu sendiri telah berusaha menetapkan glorifikasi. Mereka menganggap bahwa orang-orang dengan spesialisasi dari luar negeri itu lebih baik dibandingkan tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Akibatnya, tenaga kerja di dalam negeri tidak digunakan dan lebih banyak tergantung kepada tenaga kerja asing. Hal ini menimbulkan permasalahan ekonomi, menimbulkan permasalahan sosial, dan menimbulkan dampak berupa lebih banyaknya pengangguran dari tahun ke tahun yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Ini adalah bagian yang tidak dibahas dan tidak disentuh oleh tim oposisi. Kemudian, kita juga perlu melihat dalam jangka panjang apabila glorifikasi semacam ini terus-menerus kita terapkan, kemudian bangsa Indonesia terus bergantung dengan teknologi asing, dengan orang-orang asing, dan menganggap bahwa orang Indonesia itu inferior dengan tidak mampu bergabung atau mengambil pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada orang asing tersebut, maka bagaimana kita bisa memiliki generasi yang mampu berdikari, generasi yang mampu untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang terspesialisasi, karena kita sendiri tidak diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan lebih memilih memberikan pekerjaan tersebut kepada orang asing. Ini adalah masalah yang pada dasarnya sangat penting dan perlu untuk kita selesaikan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, bagaimana seharusnya upaya ideal yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut yang sama sekali tidak dibahas oleh tim oposisi. Salah satu bagian ideal yang bisa kita lakukan adalah dengan menghapuskan paradigma adanya glorifikasi terhadap spesialisasi pekerjaan. Untuk hal ini, kita perlu menjelaskannya dalam 3 poin. Poin yang pertama, kita perlu menggarisbawahi bahwa spesialisasi pekerjaan adalah hal yang benar. Misalnya seorang dokter tidak boleh dilakukan pekerjaannya oleh seorang kontraktor bangunan. Pun seorang kontraktor bangunan tidak boleh dikerjakan oleh seorang dokter atau sebaliknya, karena hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam pekerjaan. Tetapi kemudian ketika satu pekerjaan dengan pekerjaan lain diglorifikasi atau dimuliakan, dianggap tinggikan, maka kesenjangan akan menjadi hal yang tidak pernah terselesaikan. Oleh karena itu, ketika kita menghapuskan glorifikasi, maka secara langsung kesenjangan sosial yang semula terbentuk dari adanya perasaan lebih tinggi terglorifikasikan, itu kemudian akan hilang. Misalnya, seorang mandor akan merasa setara dengan anak-anak kuli yang ada di bawahnya, atau seorang pendidik yang akan merasa sama dengan para siswa, orang-orang yang bekerja sebagai pelajar di lingkungannya, atau orang-orang yang bekerja di lingkungan perkotaan akan merasa setara dan tidak lebih tinggi dibandingkan para petani yang bekerja di desa-desa. Dengan adanya paradigma yang demikian, maka setiap orang akan merasa sebagai bagian dari satu sistem, sebagai bagian yang komplementer, saling melengkapi dan saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Karena pada hakikatnya, secara ontologis, pekerjaan adalah sesuatu yang kita lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Parameter dari pekerjaan bukan apakah dia terspesialisasi atau tidak, tetapi parameter dari suatu pekerjaan adalah baiknya tujuan pekerjaan itu dan juga kehalalannya apabila dipandang dari nilai-nilai masyarakat. Seorang dokter spesialis jantung kedudukannya sama dengan seorang kuli bangunan karena mereka sama-sama menjalankan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih mulia satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, kita perlu melihat bahwasanya penghapusan glorifikasi ini juga bisa memberikan peluang yang lebih besar kepada orang-orang yang merupakan bagian dari golongan generalis. Misalnya, seorang yang tidak terspesialisasi di bidang tertentu namun memiliki minat di bidangnya. Kemudian ketika dia diberikan pekerjaan di bidang itu, maka dia bisa belajar, berkembang, berkontemplasi, dan juga mengembangkan dirinya sehingga menjadi seorang yang spesialis. Pekerjaan adalah wadah untuk belajar. Pekerjaan juga adalah wadah untuk mengembangkan diri, bukan untuk memeras tenaga, dan karena itu hanya membolehkan orang-orang spesialis untuk masuk di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang bisa terselesaikan ketika glorifikasi ini dihapuskan adalah juga mengurangi angka pengangguran. Ketika orang-orang Indonesia secara sadar lebih banyak menggunakan tenaga Indonesia sendiri, meskipun belum terspesialisasi, kemudian mereka bisa belajar dengan pekerjaannya, maka angka pengangguran juga akan menurun dan masuknya tenaga kerja asing juga akan semakin dibatasi. Dalam jangka panjang, penghapusan glorifikasi akan memberikan surplus ekonomi yang sangat baik kepada masyarakat, memberikan akses lapangan kerja yang lebih baik, dan juga mengurangi ketergantungan dengan tenaga kerja asing. Masalah ini bisa menyelesaikan masalah perekonomian yang ada di Indonesia dan menjadi surplus bagi ekonomi masa depan. Demikian, dan kami bangga berada di mosi kali ini. Terima kasih.